Reformasi telah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai respon dari tuntutan reformasi guna mempertegas alasan filosofis, politis, sosiologi, dan teoritis negara. Yang pertama, maksud dari perubahan yang dilakukan adalah alasan filosofis karena adanya pencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan seperti paham integralistik antar negara hukum dan paham negara kekuasaan. Yang kedua, perubahan yang dilakukan atas alasan yuridis antara lain karena setiap konstitusi UUD 1945 sebagaimana lazimnya mencantumkan klausula seperti dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan yang dilakukan atas alasan politis karena secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari masa 1945 sampai 1949 maupun 1959 sampai 1998. Perubahan yang dilakukan atas alasan teoritis karena didasarkan pada sudut pandang teori konstitusi. Keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru Undang-Undang Dasar 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian. Kelima, perubahan yang dilakukan atas alasan sosiologis karena pembuatan kebijakan pemerintah yang harus melihat kondisi nyata keadaan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang sifatnya dinamis. Adapun dengan memperhatikan hubungan sosiologis ini, maka adanya perilaku masyarakat untuk menghormati, menerima, dan mentaati hukum atau kebijakan tersebut. Pasal-pasal dalam UUD RI tahun 1945 apa saja yang mengalami perubahan? Baik pada amandemen ke-1 pada tahun 1999 yang mengenai perubahan dalam sistem ketatanegaraan termasuk kewenangan presiden, pembentukan MPR, dan penghilangannya ABRI. Selanjutnya, pada amandemen kedua pada tahun 2000 yang mengatur otonomi daerah, pemilu, dan perubahan terkait MPR. Pada amandemen ketiga pada tahun 2001 yang berkaitan dengan penghapusan ketentuan di fungsi ABRI dan peran TNI. Pada amandemen keempat pada tahun 2002 yang mengenai kewenangan presiden dan peran MPR dalam pemilihan presiden. Selanjutnya, pada amandemen kelima pada tahun 2002 yang mengatur pemilihan kepala daerah dan perubahan dalam sistem peradilan. Pada amandemen ke-6 pada tahun 2006 yang menyangkut pemilu legislatif, pemilu presiden, dan peran MPR. Pada amandemen ke-7 pada tahun 2011 yang mengenai kewenangan MA, Mahkamah Agung, dan perubahan lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada amandemen ke-8 pada tahun 2016 yang berkaitan dengan peran MA, MK, dan perubahan terkait agama. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto dan juga karena adanya sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, keracuan sistem pemerintah dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Selanjutnya alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan juga teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi dan adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perbandingan yang ada terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada berbagai perubahan. Perubahan pertama berlaku mulai 19 Oktober 1999 yang meliputi 9 pasal. Yang pertama, pasal yang kelima tentang hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Baru yang kedua ada pasal yang ketujuh tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Lalu yang ketiga ada pasal yang ke-9 tentang ketentuan sumpah atau janji jabatan presiden atau wakil presiden. Baru yang keempat ada pasal ke-13 tentang pengangkatan duta untuk negara lain dan penerimaan pendapatan duta untuk negara Indonesia. Lalu yang kelima terdapat pada pasal ke-14 tentang hak presiden untuk memberi gerasi, rehabilitas, amnesti, dan abolisi. Lalu yang ke-6 ada pasal yang ke-15 tentang hak presiden
untuk memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat pada pasal 17 tentang menteri-menteri pembantu presiden. Yang kedelapan, pasal ke-20 tentang kekuasaan legislasi DPR, dan yang ke-9 terdapat pada pasal ke-21 mengenai hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Selanjutnya terdapat pada perubahan kedua yang berlaku mulai 8 Agustus tahun 2000, meliputi 25 pasal dan 5 bab yang mencakup hal-hal. Yang pertama, tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada pasal yang ketiga. Lalu yang kedua, tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 5 pasal. Lalu yang ketiga, tentang wilayah negara yang memiliki 1 pasal. Lalu yang keempat, tentang warga negara dan penduduk yang hanya memiliki 2 pasal. Lalu yang terakhir, yang kelima, tentang HAM yang memiliki 10 pasal. Jadi total memiliki 25 pasal dan hanya memiliki 5 bab. Jadi sebelum amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian Undang-Undang Dasar mengalami perubahan atau amandemen yang menjadikannya terdiri atas 2 bagian. Pembukaan. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah persyaratan agar sistem ketatanegaraan pada suatu negara dapat berjalan dengan demokratis. Ada 5 kesepakatan dasar atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, menghilangkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan hal-hal normatif pada penjelasan akan dimasukkan ke pasal-pasal sebagaimana tertulis dalam buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 karya Andi Mapetahang Fatwa. Dijelaskan juga bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak merubah format-format undang-undang tersebut. Yang berubah adalah bagian aspek sistematika, jumlah bab, pasal, dan ayat pada Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ditinjau berdasarkan aspek sistematika, maka Undang-Undang Dasar sebelum amandemen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.